Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang 56 istilah yang ada hubungannya dengan kegunaan Simplesia dan juga nama penyakit. Jadi pada video kali ini kita akan membahas per 10 saja ya Sobat Sains. Oke, yang pertama adalah tentang penambah nafsu makan ataupun amarah yang diartikan sebagai penambah nafsu makan. Berikutnya anhidrolitik, yaitu dalam mengurangi keluarnya keringat. Yang ketiga adalah stomakika, yaitu digunakan untuk memacu enzim-enzim pencernaan. Yang keempat adalah analgesik yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, antelmentik yang digunakan untuk membasmi cacing dari dalam tubuh manusia. Yang keenam adalah antifungi yang digunakan untuk membasmi jamur, terutama jamur pada kulit, misalnya panu. Yang ketujuh adalah antihipertensi yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedelapan adalah antipiretik yang digunakan untuk menurunkan suhu badan. Yang kesembilan adalah antiemetik yang digunakan untuk mencegah ataupun menghilangkan mual ataupun muntah. Dan yang ke-10 adalah antidiare yang digunakan untuk menghentikan buang air besar ataupun mencret ataupun mules. Itu adalah 10 pertama ya Sobat Sains. Kita akan lanjut ke 10 yang kedua. Yang ke-11 adalah tentang antineuralgia yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri ataupun nyeri pada kepala. Yang ke-12 adalah antiromatik yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada encok ataupun rematik. 13. Antispasmodik yang digunakan untuk mereda ataupun melawan keadaan kejang pada tubuh. 14 adalah antiseptik yang digunakan untuk membasmi kuman ataupun juga dikenal dengan istilah desinfektan. 15. Antidotum yang digunakan untuk penawar racun. Yang ke-16 adalah antitusif yang digunakan untuk meredakan batuk. Yang ke-17 adalah ekspektoransia yang digunakan untuk mengurangi batuk berdahak. Yang ke-19 adalah antidiabetik yang digunakan untuk mengobati diabetes. Yang ke-19 adalah antihemoroid yang digunakan untuk mengobati wasir. Dan yang ke-nomor 20 adalah antiiritansia yang digunakan untuk mencegah perangsangan pada kulit ataupun selaput lendir. Itu 20 yang kedua ataupun 10 yang kedua ya sobat ya. Kita sudah sampai ke nomor 20. Berikutnya nomor 21 adalah astringensia yang digunakan untuk menciutkan selaput lendir ataupun pori. 22 kardiaka yang digunakan untuk mengobati yang berkaitan dengan jantung. 23 kardiotonik yang digunakan untuk menguatkan kerja jantung. Nomor 24 kolagoga yang digunakan untuk membantu fungsi daripada empedu. Nomor 25 adalah dysmenorrhea yang digunakan untuk mengobati penyakit nyeri haid. 26 sudorafika yang digunakan untuk memperbanyak keluarnya keringat ataupun peluru keringat. Nomor 27 adalah digestif yang digunakan untuk merangsang pencernaan makanan. Nomor 28 diuretik yang digunakan untuk melancarkan keluarnya air seni. 29 adalah dilatator yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah ataupun vasodilatator. Nomor 30 depuratif yang digunakan untuk pembersih darah. Oke, kita sudah selesai di 10 yang ketiga. Kita lanjut ke nomor 31. Emenagoga yang digunakan untuk memperbanyak keluarnya haid ataupun peluru haid. 32 emetik yang digunakan untuk menyebabkan muntah ataupun antiemetik, itu kebalikan daripada emetik ini ya sobat sains. 33 adalah gonoru atau kencing nanah. 34 hair tonic yang digunakan untuk menguatkan ataupun menyuburkan rambut. 35 halitosis yang digunakan untuk menyegarkan napas. 36 adalah hemostatik yang digunakan untuk menghentikan pendarahan. 37 adalah insektisida yang digunakan untuk membasmi serangga. 38 adalah konstipasi ataupun sembelit yang digunakan untuk mengatasi hal sembelit ataupun susah buang air besar. 39 carminativa yang digunakan untuk mengeluarkan angin daripada tubuh manusia. Dan yang nomor 40 adalah lactagoga yang digunakan untuk melancarkan air susu ibu.
kita sudah selesai di 10 yang keempat. Kita lanjutkan di nomor 41, adalah laktifuga yang digunakan untuk menghentikan ataupun mengurangi air susu ibu. Yang ke-42 adalah lithotriptika yang digunakan untuk menghancurkan batu pada kandung kemih. 43 adalah laksantia ataupun laksatif ataupun purgativa yang digunakan untuk melancarkan buang air besar ataupun istilah pencahar. Yang ke nomor 44 adalah skorbut ataupun yang mewakili daripada istilah sariawan, gusi berdarah ataupun yang berhubungan dengan kekurangan vitamin C. 45 adalah vasodilatansia yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah. Nomor 46 adalah nephrolithiasis yang digunakan ataupun yang mewakili daripada penyakit kencing batu. Nomor 47 adalah urothiasis, yakninya ini menyatakan adanya batu pada saluran kemih. Nomor 48 adalah Parkinson, yakninya merupakan penyakit dengan ciri adanya tremor ataupun gemetar pada tangan ataupun kaki sewaktu pada keadaan diam. Nomor 49 adalah Parkinsonisme, yaitu penyakit yang mirip dengan Parkinson. Nomor 50 adalah parasimpatolitik. Artinya di sini digunakan untuk melawan ataupun sebagai pelawan efek perangsangan saraf parasimpatik. Nomor 51 adalah pertusis ataupun batuk rejan ataupun batuk 100 hari. Nomor 52 adalah roboransia yang digunakan sebagai obat kuat ataupun tonikum. Nomor 53 adalah scabies ataupun scabicida, yakninya digunakan sebagai obat kudis. Nomor 54 adalah sedatif yang digunakan sebagai obat penenang. Nomor 55 adalah hipotiroidisme, yakninya adalah kekurangan ataupun aktivitas daripada kelenjar gondok ataupun kekurangan. Yang terakhir adalah trichomoniasis, merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Oke sobat sains, dan sebenarnya bukan 56 ini saja yang menjadi istilah yang ada di dunia farmasi ataupun kesehatan, yakninya masih ada ribuan lagi di luar konteks video kita kali ini. Dan semoga kita dapat belajar pada video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.